Hai semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan membahas kasus mengerikan lainnya. Silahkan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan tekan juga tombol notifikasinya ya. Semua orang tua dalam upaya menjaga keamanan putra-putrinya akan menjelaskan pada anak-anaknya mempercayai orang asing akan sangat berbahaya dan menekankan bahwa tidak seharusnya berbicara dengan orang asing dan dalam keadaan apapun melarang anak-anaknya tidak boleh masuk ke mobil orang asing. Abigail Maria Hernandez atau dipanggil Abby lahir pada tanggal 12 Oktober 1998 di Manchester, New Hampshire, Amerika Serikat, di sepanjang Sungai Merrimack. Abby adalah putri bungsu dari dua saudara perempuan dari orang tua Ruben dan Zena Hernandez. Abby tumbuh bersama kakaknya Sarah Hernandez yang Abby sangat dekat dengannya. Ibunya bekerja sebagai perawat di rumah sakit setempat, sementara ayahnya adalah agen penjualan. Keluarga Hernandez adalah keluarga yang sangat bahagia dan cukup kaya. Ketika Abby di bangku sekolah menengah pertama, orang tuanya bercerai. Tak lama setelah bercerai, ayahnya menikah lagi dan memulai keluarga baru. Sementara Abby dan kakaknya Sarah terus tinggal dengan ibu mereka. Ruben terus mendukung putri-putri pertamanya secara finansial, tetapi hubungan mereka menurun menjadi hanya sekedar ucapan selamat ulang tahun dan Natal. Abby memiliki banyak teman dan terus berganti-ganti. Abby bermain olahraga, seniman yang berbakat, fotografi, dan belajar bahasa asing. Di usia 12 tahun, Abby menjadi anggota klub luar ruangan setempat. Secara teratur, Abby melakukan perjalanan berkemah dan memanjat gunung. Abby menjadi sangat terampil dalam bertahan hidup di alam liar, menggunakan pengalamannya di berbagai petualangan. Karena alam di New Hampshire yang indah menjadi surga untuk kegiatan luar ruangan. Teman-teman sekelas Abigail menggambarkannya sebagai cerdas, ramah, pemberani, yang dengan mudah terhubung dengan orang lain. Abby akan dengan mudah masuk dalam percakapan dengan topik apapun. Pada bulan September, ketika gadis itu kembali ke sekolah, dia dipenuhi dengan cerita kegiatannya di sepanjang liburan. Gadis itu telah memulai hubungan romantis dengan pemuda bernama Jimmy yang bersekolah di sekolah yang sama dan setahun lebih tua. Zena ibunya tahu tentang hubungan ini dan tidak keberatan putrinya berkencan dengan Jimmy. Walaupun masih terlalu sangat muda untuk Abby memiliki kekasih. Pada awal Oktober 2013, dengan liburan musim gugur dan ulang tahunnya yang ke-15 sudah dekat, Abby sibuk dengan rencana perjalanan panjat gunung dengan anggota outdoor club. Abby bahkan menerima hadiah sepasang sepatu memanjat gunung yang baru. Tetapi sepatu itu terlalu ketat bagi Abby, sehingga Abby memutuskan mengenakan sepatu itu ke sekolah. Pada tanggal 9 Oktober, Abby pergi ke sekolah. Setelah jam sekolah berakhir, Abby berencana berjalan-jalan ke taman terdekat dan berjanji pada ibunya Abby tidak akan pulang terlambat. Tetapi ketika jam 5 sore, ketika Abby masih belum pulang, Zena memutuskan untuk menelpon Abby dan hanya menemukan ponsel Abby dimatikan. Khawatir tetapi berusaha tetap tenang, Zena menduga putrinya mungkin bertemu teman-temannya dan mungkin ponsel Abby mati. Beberapa jam kemudian, tanpa kabar dari Abby dan tidak dapat menghubungi Abby, Zena mulai panik. Dia mulai menelpon teman-teman dan guru Abby, mencoba mencari tahu kapan Abby meninggalkan sekolah dan kemana Abby pergi. Sekolah memberitahu Zena bahwa Abby telah pergi segera setelah kelas berakhir dan Abby telah mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya di halte bus.
Namun Abby memutuskan untuk berjalan kaki pulang. Tidak seorang pun teman Abby yang melihat Abby karena Abby tidak mampir ke rumah siapapun dan tidak menelpon siapapun. Karena takut, Zenya bersama Sarah segera menuju ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Abby. Karena Abby masih di bawah umur, pencarian terhadapnya dilakukan segera. Penyelidik mengetahui bahwa sinyal terakhir dari ponsel Abby sekitar 1,5 kilometer dari rumahnya. Segera kabar hilangnya siswa SMA itu menyebar di sosial media. Selebaran dan foto Abby, deskripsi pakaian yang Abby kenakan, nomor kontak untuk petunjuk apapun tentang keberadaan Abby dengan cepat dicetak dan didistribusikan. Keesokan paginya, berita tentang gadis yang hilang ditayangkan pada berita jam 7 pagi, mendesak siapapun yang memiliki informasi untuk membantu. Ratusan petugas polisi, sukarelawan, dan warga bergabung dalam pencarian Abby. Mereka menjelajahi taman-taman setempat, tanah kosong, daerah hutan, perairan, dan bangunan terbengkalai. Penyidik bertanya pada saksi-saksi, menginterview teman dan keluarga Abby, tetapi setiap upaya berakhir gagal. Detektif berupaya mencari tahu apakah Abby memiliki musuh atau mungkin ada pengagum yang gigih. Tetapi siapapun yang ditanya bersikeras, Abby adalah orang yang ramah, terbuka, dan tidak punya musuh. Dan tidak seorang pun dari temannya pernah mendengar seseorang menguntit atau melecehkan Abby. Detektif menanyai pacar Abigail, Jimmy, yang segera menjadi tersangka utama. Jimmy memiliki alibi yang kuat untuk waktu ketika Abby hilang, yang didukung oleh keluarga, gurunya, dan oleh lusinan teman. Pada hari Abby menghilang, jadwal Jimmy padat, sekolah, latihan olahraga, latihan untuk pertunjukan band sekolah, dan pesta ulang tahun kakeknya. Semuanya dihadiri Jimmy tanpa terlewatkan satupun. Jimmy sangat bekerja sama dengan penyidik, memberitahu semua yang Jimmy tahu. Tetapi ini tidak membantu memajukan kasus ini. Setelah sebulan berlalu, detektif mengerti bahwa menemukan gadis itu hidup semakin berkurang. Tetapi keluarga Abby menolak menyerah. Sebulan setengah setelah Abigail menghilang, ibunya menemukan surat dari putrinya yang hilang di kotak surat di rumahnya. Di suratnya, Abby meminta maaf atas apa yang Abby telah lakukan, mengatakan bahwa Abby baik-baik saja, sehat dan aman. Abby mengatakan dia mencintai ibunya dan Abby tidak bisa mengungkapkan di mana Abby berada. Pada akhir pesan, ada frasa samar dan mengganggu yang bertulis "Dream come true" atau mimpi menjadi kenyataan. Analisis tulisan tangan mengkonfirmasikan surat itu ditulis oleh Abby dan bertanggal awal November. Ada kemungkinan besar bahwa remaja itu masih hidup, tapi di manakah Abby berada? Apakah Abby takut? Atau ada orang yang memaksa Abby menulis surat itu? Segera muncul teori bahwa Abby dengan sukarela melarikan diri. Tetapi ketika Abby melihat berita tentang dirinya sendiri, dan Abby memutuskan memberitahu keluarganya bahwa Abby masih hidup. Ada spekulasi bahwa Abby hamil dan melarikan diri dengan ayah bayi itu karena takut menghadapi kemarahan keluarga. Namun, keluarga Hernandez marah dengan teori kehamilan dan pelarian ini. Sarah menegaskan bahwa bila adiknya hamil, maka Sarah akan menjadi orang pertama yang tahu karena mereka sangat dekat dan tidak punya rahasia satu sama lain. Selain itu, Jimmy menegaskan tidak pernah melakukan hubungan yang jauh layaknya suami istri dengan Abby. Teman-teman Abby mendukung bahwa Abby tidak pernah berkencan selain dengan Jimmy dan Abby tidak pernah menyebutkan memiliki ketertarikan dengan pria lain. Selain itu, semua dokumen, buku tabungan, dan barang-barang berharga Abby masih ada di rumah Abby.
Penyelidik menganalisa surat itu secara menyeluruh. Sayangnya tidak ada petunjuk tersembunyi. FBI terlibat dalam kasus ini yang diklasifikasikan sebagai kasus penculikan. Mereka percaya Abby ditahan di luar keinginannya. Sekarang kita akan membahas siapakah penculik Abby. Siapakah Nathaniel Kibbe atau Nate? Nate Kibbe lahir tanggal 15 Juli 1980 di kota yang sama dengan Abby. Tetapi sebuah sumber mengatakan bahwa dia dibesarkan oleh ibunya sendirian dan tidak pernah mengenal ayah kandungnya. Di masa sekolahnya, Nate dikenal sebagai pembuat onar, pembuli, dan anak yang ditakuti semua orang. Yang meresahkan, Nate menyimpan daftar orang-orang yang dia tidak sukai. Orang-orang yang dia rencanakan akan dia lukai dengan cara tertentu, membuat teman-temannya menjauhinya dan guru berjuang menangani perilakunya. Sebagai remaja, Nate muda menarik perhatian polisi beberapa kali untuk berbagai pelanggaran. Nate bagian dari gerombolan geng. Nate tertarik dengan Senpi dan memiliki banyak masalah hukum karena penyerangan yang menyebabkan cedera, kepemilikan zat terlarang, dan pencurian kecil-kecilan. Tetapi Nate lolos dengan hukuman ringan. Menariknya, Nate bersekolah di SMA yang sama dengan Abby, tetapi karena Nate lebih tua 18 tahun dari Abby, mereka tidak pernah bertemu di sekolah. Setelah menyelesaikan SMA, Nathaniel memutuskan mengubah hidupnya dan meninggalkan aktivitas kriminalnya. Nate mendapatkan pekerjaan di bisnis lokal, di mana secara umum rekan kerja dan manajemennya umumnya positif dengan Nathaniel. Beberapa tahun kemudian, setelah konflik serius, Nate berhenti bekerja, pindah bekerja ke pinggiran kota, dan menetap di taman trailer di lingkungan yang jauh dari tetangga yang kaya. Pada tahun 2011, Nate yang berusia 30 tahun bertemu dan tinggal bersama dengan seorang gadis muda. Gadis itu berasal dari keluarga yang berantakan, melarikan diri dari rumah dan pindah ke rumah trailer Nate. Hebatnya, Nate tidak berusaha menyembunyikan hubungan dekat mereka dan memperkenalkan gadis itu sebagai pacarnya. Nate lolos dengan semua itu dan tidak dihukum apapun. Pada musim semi 2013, Nate mencoba melakukan penculikan untuk pertama kali, tapi untungnya gagal. Nate menyerang siswi sekolah 15 tahun di halte bus dekat sekolah dan mencoba menculiknya ke mobilnya. Namun siswi itu melawan, gadis itu berjuang sengit melepaskan diri, dia berteriak minta tolong. Orang-orang yang lewat berlari ke arah teriakan dan penyerang segera melarikan diri. Dan yang mengejutkan, meskipun ada kesaksian dari korban dan saksi, kasus itu dengan cepat ditutup dan tidak pernah diadili. Untuk beberapa alasan, tidak seorang pun percaya pria ini bisa menjadi ancaman yang nyata. Sekarang mari kita kembali ke hari saat Abigail hilang. Tanggal 9 Oktober 2013, pada malam ulang tahunnya yang ke-15 tahun, Abby menerima sepatu boot memanjat gunung yang agak ketat untuknya. Abby memutuskan memakai sepatu itu sebentar sebelum menggunakannya untuk memanjat gunung. Abby memakai sepatu boot itu ke sekolah. Pada akhir kelas, Abby menyadari kesalahannya, tetapi Abby tidak menyerah dan berjalan kaki pulang. Dan setiap langkahnya menjadi menyakitkan dan masih jauh untuk pulang. Tiba-tiba, sebuah pick-up tua yang dikendarai oleh Nathaniel Kibbe berhenti di sampingnya. Seorang pria muda yang tersenyum menawarkan tumpangan kemanapun Abby ingin pergi, tapi Abby menolaknya. Namun orang asing itu tidak menyerah dan terus berkendara pelan, mobilnya di samping calon korban. Nate memperhatikan Abby sedikit pincang dan bertanya pada Abby apa yang terjadi. Abby menghela nafas dan mengaku bahwa sepatu barunya terlalu ketat dan membuat kakinya sakit. Mendengar ini, pria itu hanya membuka pintu bagian penumpang dan memberi isyarat pada Abby untuk masuk dan duduk di kursi penumpang.
Setelah ragu-ragu sebentar, Abby menerima tawaran itu. Abby berasumsi bahwa pria yang baik dan tersenyum itu tidak mungkin berbahaya. Tetapi Abby salah besar. Di tengah jalan, Ned mulai obrolan ringan, membuat korbannya merasa nyaman, dan Ned melakukannya dengan cukup baik. Abby merasa aman, menjawab pertanyaan, dan bahkan menertawakan leluconnya. Pada satu titik pria itu menyebutkan bahwa dia perlu mampir ke toko perangkat keras untuk membeli beberapa barang untuk memperbaiki sesuatu. Mereka masuk ke tempat parkir yang gelap. Abby mulai tampak gugup. Abby mengatakan pada Ned bahwa rumahnya tidak jauh dari sana, dan Abby bisa berjalan kaki di sisa perjalanannya. Melihat tatapan gelisah di mata pengemudi, Abby mencoba membuka sabuk pengaman dan melompat keluar dari mobil. Tetapi Ned mengantisipasi gerakan Abby. Dengan satu gerakan cepat, Ned mencengkram pakaian Abby dengan satu tangan dan menodongkan senpi dari laci mobil dengan tangan lain. Dia mengarahkannya ke Abby dan mengancam akan menghabisi Abby bila Abby melawan. Kemudian Ned mengikat tangan Abby dengan tali pengikat dan mengenakannya topi baseball di kepala Abby untuk menghalangi pandangan Abby. Untuk memastikan Abby tidak bisa melihat kemana mereka akan pergi. Tetapi segera Ned melihat bahwa Abby telah menggeser topinya, mencoba untuk melihat jalanan. Ini membuat Ned marah. Ned mengeluarkan senjata setrum dan melumpuhkan Abby sampai Abby kehilangan kesadarannya. Abby terbangun di tempat sempit dan pengap yang aneh. Untuk memberi kalian gambaran jelas, itu adalah sebuah kontainer pengiriman kecil milik Nathaniel yang tersembunyi di tempat parkir trailer yang terselip di balik beberapa pepohonan. Segera penculik muncul dengan pita perekat dan helm sepeda motor di tangannya. Dia menutup mulut dan tangan Abby, mengenakan helm di kepala Abby. Dan Ned memastikan Abby benar-benar tidak bisa bergerak dan tidak berdaya. Dia melecehkan Abby. Sejak saat itu, Ned berulang kali mengambil keuntungan atas diri Abby hampir setiap hari, merubah fantasinya yang bengkok menjadi kenyataan. Ned juga menggunakan pelecehan psikologis pada tawanan, mengancam akan menyakiti keluarga Abby jika Abby mencoba melarikan diri atau mencari bantuan. Pada saat yang sama, Ned berjanji akan melepaskan Abby jika Abby berperilaku baik dan tidak membuat masalah. Selama beberapa hari penahanannya, Abby dalam keadaan syok, praktis mengucapkan selamat tinggal pada hidupnya. Tetapi seiring waktu berjalan, Abby menyadari bahwa penculik tidak berencana untuk menghabisi Abby. Setidaknya belum memutuskan. Abby memutuskan untuk mencoba terhubung dengan penculik secara emosional dan melihat apakah Abby bisa meyakinkan pelaku untuk melepaskan Abby. Abby mengatakan bahwa Abby tidak menyalahkan Ned, bahwa semua orang melakukan kesalahan, bahwa Abby tidak melapor kepada polisi jika pelaku hanya melepaskan Abby kembali ke keluarganya. Namun, Ned tidak dapat ditebak. Hal atau kata terkecil dapat membuatnya marah, membuatnya menjadi monster. Tempat Abby ditahan kedap suara sehingga tidak seorang pun dapat mendengar teriakannya. Tetapi setelah sekitar sebulan, Ned mulai membawa Abby ke dalam trailernya yang memungkinkan Abby untuk mandi dan bahkan menonton TV dengan Ned. Melalui TV, Ned dan Abby mengetahui pencarian ekstensif untuk Abby. Saat itulah Ned Kibby memilih ide untuk Abby menulis surat kepada ibunya untuk meyakinkan bahwa Abby baik-baik saja dan untuk menghentikan operasi pencarian. Abby menulis beberapa surat di bawah pengawasan penculiknya. Setiap kali Abby mencoba meninggalkan petunjuk tentang di mana menemukan Abby, tetapi Ned menemukannya dan menghukum Abby dengan keras. Akhirnya Abby mengikuti instruksi Ned untuk menghindari memancing kemarahan Ned lebih jauh. Sekitar 6 bulan kemudian,
Ned mulai cukup mempercayai tawanannya dan membiarkan Abby membantu Ned untuk mengoperasikan uang palsu. Terkadang Ned membiarkan Abby tidur di trailernya dan bahkan mempercayai Abby untuk memasak makanan. Tetapi Ned tetap kejam seperti biasanya. Dia terus menyiksa Abby. Dia memaksa Abby memanggilnya Master atau Tuan. Dan Ned terus merahasiakan nama aslinya. Secara bertahap, tawanan yang patuh berhasil membangun hubungan baik dengan pelaku. Ned bahkan setuju membawakan Abby beberapa buku dan majalah. Suatu hari, di salah satu halaman yang dibacanya, Abby melihat nama Nathaniel Kibbe. Tetapi Abby tidak yakin apakah itu benar-benar nama si pelaku. Jadi Abby memutuskan untuk mengambil resiko yang berbahaya. Suatu hari, Abby hanya memanggilnya dengan nama itu, menunggu reaksi apapun. Tetapi apa yang si pelaku lakukan? Hanyalah memutar matanya dan menghela nafas, dan dengan tenang bertanya bagaimana Abby mengetahui namanya. Abby mengaku dia telah melihat namanya di salah satu buku. Ned menyeringai dan tidak mengatakan apapun. Karena Abby menghabiskan sebagian besar waktunya di kontainer kedap suara, Abby tidak tahu apa yang terjadi di luar. Abby tidak tahu bahwa pada satu titik, polisi hanya beberapa meter dari Abby. Tetapi polisi berada di sana untuk alasan yang sama sekali tidak terkait dengan Abby. Ned sekali lagi melanggar hukum dan dalam upaya menghindari masalah serius, Ned memutuskan untuk bekerja sama dengan penegak hukum dan mengaku memiliki senpi secara ilegal. Polisi datang dengan surat perintah penggeledahan, memeriksa trailer Ned secara menyeluruh, tetapi polisi bahkan tidak memeriksa kontainer tempat Abby disekap. Ned hanya menerima denda dan senpinya disita. Kelihatannya keberuntungan berada di pihak Ned dan dia merasa tidak terkalahkan. Ned tidak berniat melepaskan Abby. Pada bulan Juli 2014, Ned bertemu seorang wanita bernama Lorraine di sebuah bar. Setelah obrolan singkat, Ned membawa Lorraine ke trailernya, di mana mereka melakukan hubungan yang lebih jauh. Kemudian Lorraine mulai mengeluh tentang kesulitan keuangan, menyebutkan bahwa Lorraine tidak memiliki cukup uang untuk membayar sewa. Saat Lorraine pergi, Ned menyerahkan 2 lembar uang $50 dan Lorraine pergi. Keesokan harinya, Lorraine yang marah menelpon Ned Kibbe, memberitahu Ned bahwa uang yang Ned berikan pada Lorraine adalah uang palsu. Lorraine berteriak bahwa Lorraine telah memberitahu polisi tentang dari mana Lorraine mendapatkan uang palsu dan memperingatkan Ned bahwa penegak hukum akan segera muncul di kediaman Ned dengan surat perintah penggeledahan lainnya. Yang tidak Ned sadari bahwa telepon itu akan merubah kehidupan gadis SMA yang hilang itu selamanya. Pada tanggal 20 Juli, Ned memberikan Abby semua barang-barang pribadi Abby, mengikat tangan Abby, mendudukkan Abby di kursi penumpang mobilnya, dan menutupi wajah Abby dengan topi bisbol. Abby tidak tahu apa yang terjadi, dan Abby takut Ned akan menghabisi Abby. Tetapi kemudian Ned berhenti di jalan pedesaan yang sepi, membebaskan Abby, dan hanya mengatakan pada Abby, "Keluar, dan jangan berani-berani kamu pergi ke kantor polisi." Setelah Abby keluar dari mobil itu, Ned tancap gas dan melaju kencang. Abby tidak percaya dengan apa yang baru terjadi. Abby berjalan di sepanjang jalan seharian sampai Abby melihat sebuah tanda dan menyadari bahwa rumahnya tidak jauh lagi. Butuh beberapa jam perjalanan. Dalam interview berikutnya, Abby ingat terus-menerus melihat ke belakang punggungnya, takut jika Ned akan kembali, tapi Ned tidak terlihat. Keluarga Hernandez memiliki kamera CCTV di pintu depan rumah mereka yang menangkap momen Abby masuk. Abby mendengar ibunya berbicara dengan seseorang di teleponnya, dan kemudian Abby memanggil ibunya dengan keras. Karena terkejut,
ibunya menjatuhkan teleponnya dan berlari ke pintu. Mereka berpelukan dengan erat, menangis dengan waktu yang lama, tidak percaya bahwa mimpinya akhirnya berakhir dan mereka berkumpul lagi. Abby memperhatikan bagaimana penampilan ibunya berubah. Ibunya terlihat lebih tua dan lelah karena berbulan-bulan khawatir. Zenya segera bertanya di mana Abby selama ini dan apa yang terjadi dan menyarankan mereka langsung ke kantor polisi. Tetapi ingat dengan ancaman Ned, Abby memutuskan tidak akan menyerahkan Ned dan berbohong dengan mengatakan bahwa Abby tidak tahu siapa yang telah membawanya atau di mana Abby telah ditahan selama ini. Bahkan di kantor polisi, Abby menolak mengungkapkan nama pelaku, takut bila Ned akan mengejarnya dan keluarganya. Selama minggu-minggu berikutnya, Abby bergumul dengan pikirannya, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya Abby memutuskan memberitahu ibunya yang sebenarnya. Zenya meyakinkan Abby untuk kembali ke polisi dengan alasan bahwa si pelaku harus dibawa ke pengadilan. Selain itu, baik Abby maupun keluarganya tidak dapat merasa benar-benar aman saat Ned masih bebas. Pada tanggal 27 Juli 2014, Abigail akhirnya memberi polisi nama pelaku bersama dengan nomor plat mobil Ned. Ned Kibbe ditangkap keesokan harinya dan yang mengejutkan semua orang, Ned tidak melakukan perlawanan, meskipun dia sepenuhnya menyangkal bersalah. Ketika pihak berwenang menggeledah trailer Ned, mereka menemukan bukti yang sangat kuat yang membuktikan bahwa Abby telah ditahan di sana selama berbulan-bulan, mengalami pelecehan dan penderitaan. Penyelidik menemukan rambut, darah, keringat, dan bahkan kuku jari Abby yang patah. Meskipun kesalahan Ned tidak diragukan lagi, pengacara Ned mengajukan mosi pada bulan Agustus untuk membebaskan Ned dengan jaminan. Yang mengejutkan, hakim menyetujui permintaan ini yang menyebabkan kemarahan dan ketidakpercayaan masyarakat. Tetapi pada hari yang sama, sebuah perintah dikeluarkan untuk melarang Ned Kibbe mendekati atau menghubungi anggota keluarga Hernandez. Persidangan Ned Kibbe dimulai bulan Desember 2014 hingga bulan Mei 2016. Dalam upaya mendapatkan hukuman yang ringan, terdakwa menyetujui kesepakatan pembelaan dan mengakui kesalahannya. Atas kejahatannya, Ned dijatuhi hukuman 90 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat tidak lebih cepat setelah 45 tahun. Penculikan adalah kejahatan yang sangat mengerikan dan jarang korban bisa selamat karena pelakunya biasanya sangat kejam. Sangat penting bagi orang tua bisa menjaga keselamatan anak-anaknya. Bila anak masih dalam usia sekolah, sebaiknya diantar jemput oleh orang tuanya. Biarpun terasa capek dan melelahkan, tapi orang tua akan merasa aman karena anak-anaknya bisa sampai di rumah dengan selamat. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positifnya ya. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.